Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita lain tak lain dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Kejadian di Alam Gaib saat program transmigrasi tahun 70-an. Mari kita mulai ceritanya. Dapat cerita dari Pak Asuri, waktu penulis tergabung dalam kegiatan Ronda Kampung. Pada hari Selasa dini, beliau bercerita soal kakaknya yang kebetulan waktu mudanya ia senang belajar ilmu kebatinan dan memiliki bekal ilmu, baik ilmu yang dapat dari sendiri atau dari ayah dan juga kakeknya. Sekarang kakaknya Pak Asuri itu tinggal di Sumatera. Saat itu Pak Asuri masih SMP kelas 2, sedangkan kakaknya Pak Samsuri sudah menjelang dewasa. Jadi sekitar tahun 1970-an kejadian itu terjadi. Pada waktu itu masih gencar-gencarnya program pemerintah soal transmigrasi ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Dan Pak Samsuri pun ikut program transmigrasi ke Sumatera Selatan dengan niat untuk mencoba peruntungan di tempat yang baru, sekaligus untuk hidup mandiri. Pak Samsuri dan rombongan yang ikut program itu pun berangkat ke Sumatera dengan biaya dari pemerintah. Mereka dikumpulkan di satu tempat seperti asrama untuk beberapa hari, diberi pengarahan terlebih dahulu oleh pihak berwenang soal kondisi dan potensi tanah yang akan digarap di sana. Dan terakhir, para kepala keluarga tersebut disuruh memilih rumah yang akan mereka tempati. Pada suatu malam, sebelum besok pagi mereka pindah ke rumah baru, mereka diajak untuk melihat-lihat dulu rumah-rumah yang sudah disediakan di lokasi transmigrasi itu oleh beberapa petugas dinas transmigrasi, sekaligus memilih rumah yang mereka senangi. Pak Samsuri kemudian menjatuhkan pilihan pada satu rumah yang menurut penglihatan batinnya rumah itu seperti memancarkan sinar kebiruan. Dan menurut pengetahuan yang ia ketahui, hal itu adalah pertanda rumah yang baik untuk ditinggali. Dan ternyata setelah kejadian yang dia alami sendiri dan sempat kembali pulang untuk liburan mengunjungi orang tuanya di Jogja, dia juga menceritakan pengalaman itu kepada bapaknya. Bapaknya malah menyalahkan dia karena menurut beliau kalau rumah memancarkan sinar kebiruan itu artinya sarang atau pusatnya makhluk gaib berkumpul. Jadi bukan rumah yang baik untuk ditinggali. Tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur memilih rumah itu. Kembali ke cerita. Selama 1 minggu Pak Samsuri sendirian dan belum berkeluarga, tinggal di rumah itu. Belum mengalami hal-hal yang aneh. Dia bekerja seperti warga baru yang lain, yaitu menggarap lahan tanah yang dimilikinya. Barulah setelah 1 minggu berjalan, hampir setiap malam ada teror dari makhluk gaib. Mulai dari satu sosok sampai banyak sosok dalam bentuk yang macam-macam mendatangi rumah itu dan mencoba mengganggu ketenangan Pak Samsuri. Tapi makhluk gaib yang berdatangan itu ternyata ketemu batunya. Pak Samsuri sejak dari kecil adalah seorang pemberani dan tidak takut melihat wujud-wujud makhluk gaib yang menyeramkan. Ditambah lagi, Pak Samsuri memiliki bekal ilmu kebatinan atau spiritual yang cukup kuat. Alhasil, semua teror bisa dipatahkan dan semua makhluk gaib yang datang bisa dia kalahkan dengan ilmu yang dimilikinya. Dan tentunya pertempuran dilakukan dengan secara gaib. Ternyata kekalahan yang dialami oleh para makhluk gaib yang datang meneror Pak Samsuri itu membuat pimpinan atau raja dari para makhluk gaib tersebut akhirnya turun tangan dan ingin menjajal kekuatan Pak Samsuri. Apalagi setelah menerima laporan dari para anak buahnya tentang kegagalan mereka meneror Pak Samsuri. Mungkin raja makhluk gaib itu penasaran, geram, dan tidak terima anak buahnya dikalahkan oleh manusia yang bukan warga asli, bahkan melainkan pendatang. Wujud raja makhluk gaib itu seperti orang tua
yang berjanggut panjang dan bertubuh pendek. Mungkin seperti kurcaci atau orang cebol yang sering kita lihat di TV. Tapi yang pasti kesaktiannya jangan ditanya, sehingga dia bisa menjadi raja dari para dedemit yang tinggal di situ. Hingga pada suatu malam, Raja Makhluk Gaib dan para anak buahnya yang berjumlah banyak kembali mendatangi Pak Samsuri. Perkelahian pun tak terhindar terjadi antara Pak Samsuri dengan para makhluk gaib itu. Sedangkan Raja Makhluk Gaib hanya mengawasi saja. Ia melihat dari jauh anak buahnya menyerang Pak Samsuri. Namanya berkelahi dengan jenis makhluk gaib itu bukanlah perkelahian biasa, sehingga betul-betul menguras tenaga Pak Samsuri. Walaupun pada akhirnya Pak Samsuri bisa mengatasi para makhluk gaib yang mengeroyoknya. Akan tetapi, saat sang Raja Makhluk Gaib menyerangnya, Pak Samsuri kewalahan dan akhirnya dapat ditaklukkan oleh Raja Makhluk Gaib yang tentunya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari anak buahnya. Pak Samsuri kemudian pingsan akibat perkelahian dengan Raja Makhluk Gaib itu. Mungkin kalau dalam kondisi normal kan tidak kelihatan kelelahan, Pak Samsuri bisa mengimbangi kekuatan sang Raja Makhluk Gaib. Roh Pak Samsuri kemudian dipaksa keluar dari raganya dan segera dibawa menghadap ke Raja Makhluk Gaib itu. Rupanya sang raja itu kagum dengan kemampuan Pak Samsuri. Dia lalu menawarkan kepada Pak Samsuri untuk menjadi anak buahnya dan menjadi pimpinan yang membawai makhluk gaib yang berada di wilayah itu. Tapi tentu saja Pak Samsuri tidak mau. Dia adalah manusia, bukan bangsa makhluk gaib. Tetapi kalau dia menolak secara terang-terangan, akibatnya juga akan fatal untuk dirinya. Lalu dia mulai berpikir untuk mencari cara bagaimana dia bisa bebas dari situasi buruk tersebut. Akhirnya, Pak Samsuri mengatakan sesuatu kepada Raja Makhluk Gaib itu dan membuat suatu perjanjian atau taruhan. Perjanjiannya, kalau Raja Makhluk Gaib bisa membakar seluruh pakaiannya yang ada di rumahnya, termasuk yang ia pakai di jasadnya, dia mau menjadi pengikut sang raja. Tetapi bila masih ada satu pakaian saja yang tidak terbakar, maka Raja Makhluk Gaib harus melepaskan dirinya untuk kembali ke raganya. Kira-kira demikianlah perjanjian yang Pak Samsuri dan Raja Makhluk Gaib itu buat dan disetujui. Secara gaib, rumah Pak Samsuri kemudian dibakar oleh anak buah Raja Makhluk Gaib, termasuk badannya yang tergeletak di dalam rumah itu. Di saat yang bersamaan, di waktu manusia saat itu sudah pergi sekitar jam tujuan, seorang tetangga memanggil. Samsuri sama sekali belum terlihat di lahan tanah garapannya. Tidak seperti biasanya. Samsuri, Pak Samsuri, Pak Samsuri. Tidak ada sautan dari rumahnya. Berulang kali dipanggil, Pak Samsuri tetap tidak keluar dari rumah dan tidak ada balasan jawaban. Hal itu membuat cemas tetangganya. Takut terjadi sesuatu yang buruk menimpa Pak Samsuri. Lalu akhirnya dia memaksa masuk ke dalam. Dan kagetlah tetangga itu ketika melihat Pak Samsuri terbaring di lantai. Tubuh Pak Samsuri diperiksa oleh tetangga. Diguncang-guncangkan badannya, namun tidak terlihat tanda kehidupan. Pak Samsuri tidak bernapas, badannya kaku. Tapi anehnya, kalau orang mati kan biasanya badannya dingin. Tapi saat tetangganya memegang tubuh Pak Samsuri, kok terasa panas. Akhirnya tetangganya itu memanggil warga yang lain untuk mengurus jenazah Pak Samsuri yang dianggap sudah meninggal. Jasadnya dibawa keluar rumah dan diletakkan di depan rumah untuk dimandikan. Semua yang mengangkat Pak Samsuri juga merasa heran karena tubuh Pak Samsuri terasa panas, tidak dingin. Tapi mereka menganggap Pak Samsuri memang sudah meninggal karena tidak ada napasnya dan detak jantungnya sama sekali. Pak Samsuri yang wujudnya roh juga melihat itu semua. Dia merasa sangat sedih karena dia harus mati jauh dari tempat kelahiran dan keluarganya. Kemudian, dalam kesedihannya, ia melihat dan berkeliling rumahnya yang sudah terbakar, semua secara pandangan gaib. Mungkin belum saatnya Pak Samsuri harus meninggalkan dunia ini dengan cara demikian. Secara tidak sengaja, Pak Samsuri menemukan satu pakaian yang masih utuh di antara puing-puing kayu yang menghitam karena terbakar. Segera saja Pak Samsuri mengambil pakaian itu dan menunjukkannya kepada Raja Makhluk Gaib. Dan Raja Makhluk Gaib itu pun mengakui kekalahannya. Akhirnya, roh Pak Samsuri bisa kembali lagi ke raga jasadnya. Tentu saja, kegegeran terjadi pada warga yang hendak memandikan jenazah. Karena Pak Samsuri tiba-tiba bisa bernapas kembali dan hidup.
Bahkan ada yang lari ketakutan karena disangka Pak Samsuri jadi mayat hidup. "Pak Samsuri urip meneh, Pak Samsuri urip meneh." Untung saja baju dan celana yang dipakai Pak Samsuri itu masih belum dilepas. Melihat kondisi Pak Samsuri baik-baik saja, para tetangganya menjadi heran dan juga senang karena teman mereka bisa hidup kembali. Semua menyangka Pak Samsuri hanya mengalami mati suri. Pak Samsuri sendiri juga tidak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, karena pasti agak tidak masuk akal dan sulit diterima kalau diceritakan warga. Tetapi sejak Pak Samsuri memenangkan taruhan tersebut, sang raja makhluk gaib itu pun bersedia mengikuti, tunduk dan mematuhi perintah Pak Samsuri seandainya beliau membutuhkan bantuan para makhluk gaib di lokasi itu. Pak Samsuri pun pernah bercerita kepada Asuri saat pulang ke Jogja. Dia hanya minta bantuan dari raja makhluk gaib itu kalau benar-benar perlu saja. Alasannya Pak Samsuri sederhana, kalau terlalu sering minta bantuan takutnya nanti mereka minta imbalan atau tumbal yang macam-macam. Seperti yang pernah terjadi, Pak Samsuri terburu-buru pergi ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 15 km. Dan karena memang perlu sekali untuk ke tempat itu secepatnya, dia kemudian meminta bantuan dari raja makhluk gaib yang kemudian menggendongnya di belakang punggungnya. Dan tak sampai berapa menit, Pak Samsuri sudah tiba di sana. Ada tetangga yang sempat melihat Pak Samsuri seperti berjalan tapi cepat sekali. Tetangganya itu mau mengikuti Pak Samsuri tetapi tidak bisa menyusulnya. Juga pernah saat kemarau panjang melanda di daerah itu, air sangat sulit didapat. Kalaupun ada, harus berjalan beberapa kilometer jauhnya dari lokasi transmigrasi. Lalu Pak Samsuri meminta bantuan lagi ke raja makhluk gaib untuk mencari sumber air yang bisa digunakan olehnya dan juga warga sekitar. Kemudian Pak Samsuri diberi petunjuk dari halaman rumahnya. Saat ia berdiri, Pak Samsuri harus berjalan sepanjang 10 langkah kaki ke arah tertentu. Pak Samsuri pun melaksanakan petunjuk itu. Dan benar saja, setelah 10 langkah berjalan, tanah yang ia injak terasa agak gembur atau empuk. Setelah itu, Pak Samsuri menggali dengan cangkul dan akhirnya keluar air dari bekas tanah yang ia gali itu. Kemudian dibuatlah semacam kolam tanah yang bisa digunakan untuk dia pribadi dan warga sekitar. Bahkan ada juga warga yang berasal dari luar lokasi transmigrasi yang juga ikut ambil air tersebut. Itulah pengalaman masa mudanya Pak Samsuri saat ikut program transmigrasi tahun 70-an ke Sumatera. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.